Shalom semuanya. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu dan saudara-saudari semuanya, dan juga selamat mengikuti ibadah bersama dengan kami, Bapak Ibu yang ada di rumah-rumah dan juga di rumah sakit. Tuhan Yesus yang memimpin peribadahan kita pada saat sore hari ini. Mari kita terangkan hati, pikiran kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan yang memimpin dan menyertai kita dalam peribadahan sore hari ini. Haleluya Yesus Tuhan, haleluya Tuhan. Yesus, terima kasih Tuhan, kami bersyukur
dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami mau terus memuji Tuhan. Inilah hidup kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa haleluya. Percaya katakan amin. Sekali lagi saya mau sapa ya. Shalom. Soalnya tadi waktu saya pertama kali shalom gitu pas masuk semuanya belum datang ya. Saya mau sapa sekali lagi, lebih semangat lagi ya. Shalom. 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 Bapak Ibu, saudara-saudari, ada sukacita hari ini. Amin. Meskipun tadi kita sempat dihalau oleh hujan gerimis ya, bukan hujan deras, tapi kita tetap bersemangat dalam memuji Tuhan. Amin. Amin. Kita mau bersorak bagi Tuhan. Kita percaya bahwa kuasa yang ada di dalam diri kita memampukan kita untuk menaklukkan kuasa kegelapan dalam hidup kita. Amin. Amin. Kita mau menyanyikan pujian Ku Diberi Kuasa. Yes. Sambil bertepuk tangan Bapak Ibu silakan bersorak-sorai bagi Tuhan. Lepas berekspresi bagi Tuhan. Haleluya. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah
kita akan selalu ada Tuhan Amin. dalam menuntun kita melewati hari lepas hari di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, saudara-saudari yang kekasih, saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita menyiapkan hati kita, mari kita mempersiapkan kehidupan kita untuk menerima firman yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Kita menyanyikan pujian, penuhkanlah pujian aku.
boleh menjadi daging di dalam hidup kami, Bapa. Kami mau dengar firman. Urapi hamba-Mu. Penuhi Roh Kudus dengan urapan yang baru dalam nama Yesus. Syarah hamasik ini. Hamba-Mu tidak ramasik ini. Hamba-Mu terbatas Tuhan, namun aku punya Tuhan yang tidak terbatas. Kuasa-Mu Bapa. Mengalir kuasa-Mu di tempat ini. Lawan kami, jamah kami, pulihkan kami Tuhan. Bahari batin jiwa roh kami dalam nama Yesus. Urapi setiap jemaat umat-Mu di tempat ini maupun yang di rumah-rumah maupun di rumah sakit. Urapi kami semua yang ada di tempat ini Tuhan. Ambil alih Roh Kudus, ambil alih Roh Kudus Tuhan yang bekerja di dalam hidup kami. Dalam nama Bapa, Anak, Putra dan Roh Kudus. Hikmat pewahyuan turun atas hamba-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya sama-sama mau katakan amin. Silakan duduk saudara. Puji Tuhan. Puji Tuhan saudara. Baik saudara, kita sama-sama. Ya, kita mau belajar kebenaran firman Tuhan saat malam hari ini di dalam Markus. Dipersiapkan dulu ya saudara, Markus 8 ayat 22. Ya, Markus 8 ayat 22. Bunyi ya, bunyi. Puji Tuhan, saudara. Seberapa banyak yang diberkati Tuhan, amin. Saya menikmati hadirat Tuhan yang begitu luar biasa. Saya merasakan Tuhan Yesus hadir di tempat ini. Ada amin, saudara? Siapa yang merasa diberkati, angkat tangannya. Katakan, aku diberkati Tuhan. Sekali lagi, saudara. Aku diberkati Tuhan. Ada amin, saudara? Yuk, katakan yes 3 kali. Yes, yes, yes. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Saya percaya Tuhan Yesus hadir di tempat ini melawat, menjamah, menyembuhkan, memulihkan setiap saudara dan saya. Karena saya percaya kuasa mujizat Tuhan itu masih ada di tempat ini. Haleluya. Dimanapun saudara, sebagai setiap orang yang percaya pada Tuhan, mujizat Allah itu ajaib dalam hidup saudara yang percaya. Katakan amin. Saudara, bukan kekuatan kita. Sampai hari ini saudara masih ada. Amin. Semua itu karena Roh Kudus. Semua itu karena Tuhan. Oleh sebab itu anak-anak Tuhan di tempat ini, kalau sampai hari ini saudara dan saya ada, kita patut mengucap syukur. Amin. Kita patut berterima kasih sama Tuhan. Ada amin saudara? Amin. Kalau kami baik-baik, kami sehat-sehat, itu semua karena kemurahan Tuhan Yesus. Ada amin? Amin. Karena Tuhan kita dahsyat. Amin. Tuhan Yesus itu luar biasa. Dia mengasihi saudara. Dia mengasihi saudara, dia mengasihi saudara, dia mengasihi saya, mengasihi kita semua di tempat ini. Wah, luar biasa. Saudara, banyak umat Tuhan yang ingin mengalami perubahan. Apalagi di masa pandemi ini, saudara. Banyak sekali orang yang ingin diubahkan. Baik bisnis, baik ekonomi, bahkan baik kehidupannya. Namun satu hal, saudara. Bahkan setiap kita pun di tempat ini pasti ingin berubah. Ada amin? Siapa yang mau berubah? Angkat tangannya. Kita mau berubah di dalam Yesus. Amin. Kita mau mengalami perubahan di dalam hidup kita. Namun satu hal, saudara. Bagaimana saudara bisa mengalami perubahan? Ada banyak hal yang harus kita lakukan dalam hidup kita. Yang pertama, saudara. Sebelum masuk pada firman, nanti saya bahas satu-satu ya, saudara. Yang pertama, bagaimana saudara mengalami perubahan di dalam hidup saudara dan saya? Yaitu pertama, jangan fokus kepada iman kita. Hanya kepada mujizat. Amin. Jangan fokus iman kita hanya kepada mujizat, hanya kepada berkat-berkat dari Tuhan. Amin. Jangan fokus ke sana, saudara. Puji nama Tuhan. Kenapa, saudara? Kenapa Tuhan katakan jangan fokus kau kepada mujizat? Karena saat kau tidak mengalami mujizat Tuhan, kau lemah, kau kecewa, kau putus asa. Kok orang lain ngalami mujizat, saya enggak ya? Amin. Makanya jangan
Jangan fokus dengan mujizat. Jangan fokus saudara dengan berkat-berkat. Kok orang lain diberkati, saya enggak ya? Akhirnya kita apa? Lemah. Kita mulai kecewa. Namun dengar dengan baik-baik anak-anak Tuhan di tempat ini. Fokus kita hanya satu pribadi, yaitu Tuhan Yesus. Amin. Dialah penyembuh, dialah sumber jawaban di dalam hidup saudara dan saya. Gak ada yang lain. Dialah batu keselamatan di dalam hidup saudara dan saya, yaitu Tuhan Yesus. Fokus kita hanya pada Tuhan. Saya percaya ketika fokus saya pada Tuhan Yesus, fokus saudara hanya pada Tuhan, kuasa Tuhan dinyatakan dalam hidup saudara dan saya. Amin. Karena hidup saudara itu milik Tuhan. Hidup setiap kita itu kepunyaan Tuhan. Siapa yang menciptakan kita? Dia, Yesus. Oleh sebab itu anak-anak Tuhan di tempat ini, gak usah takut. Ketika kau hidup sungguh-sungguh di dalam Dia, ketika kau percaya pada Dia, pada Tuhan Yesus, maka saya percaya Tuhan selalu pelihara hidup saudara dan saya. Saya merasa dipelihara oleh Tuhan, angkat tangannya. Katakan, aku dipelihara Tuhan. Amin saudara. Wow, luar biasa. Saat kita alami ujian proses yang terjadi dalam hidup kita, banyak anak-anak Tuhan yang mulai kecewa, mulai jatuh. Kenapa saudara? Saat saudara mengalami proses dalam kehidupan, banyak yang mulai undur dari Tuhan, mulai kecewa meninggalkan Tuhan, mulai jatuh di dalam imanmu, karena fokusmu itu hanya kepada persoalan masalah yang kau hadapi, bukan fokus kepada Tuhan Yesus. Dialah satu-satunya sumber dalam kehidupan saudara, sumber jawaban dalam hidup saudara dan saya. Makanya jangan fokus sama masalah persoalan yang saudara hadapi. Amin? Amin saudara? Saat saudara dan saya tidak alami berkat, tidak alami mujizat, tadi saya katakan, tidak alami pertolongan Tuhan, saudara mudah bersungut-sungut sama Tuhan, mudah ngomel sama Tuhan. Tuhan, kok Tuhan belum jawab doa saya? Tuhan Yesus, kok Tuhan belum sembuhkan penyakit saya? Tuhan Yesus, kok Tuhan belum ada perubahan di dalam hidup saya? Mulai ngomel, mulai bersungut-sungut sama Tuhan. Kenapa saudara? Karena fokus kita bukan pada Tuhan Yesus, pada masalah, pada mujizat, pada berkat. Mengharapkan terus berkat dari Tuhan. Jangan takut anak-anak Tuhan. Bagi siapa yang percaya dengan segenap hatimu, berkat Allah, berkat ilahi turun di dalam hidupmu. Engkau tidak berhemat, engkau tidak kekurangan, engkau melimpah dengan berkat Tuhan. Ada amin? Siapa yang mengalami, tak angkat tangannya. Katakan, aku mengalami Tuhan. Yes. Amin. Amin. Saudara mengalami? Katakan dengan iman. Jangan ada keraguan di dalam hidup saudara dan saya. Jangan ada keraguan, jangan ada kebimbangan di dalam hidup saudara dan saya. Percaya dengan iman. Yesus sanggup memberikan jalan keluar kemenangan dalam hidup saudara dan saya. Amin. Amin. Yesus sanggup menyembuhkan hidup saudara dan saya. Amin. Yesus sanggup memberikan engkau kemenangan demi kemenangan di dalam hidupmu. Kuncinya hanya satu. Jangan pernah meninggalkan imanmu di dalam Tuhan Yesus. Serahkan hidupmu 100% hanya pada Tuhan. Tuhan yang berdaulat atas hidup saudara. Jangan takut anak-anak Tuhan. Kenapa mesti ragu? Kenapa mesti kita khawatir? Kenapa kita mesti bimbang? Bener nggak ya? Masa depan Tuhan berikan buat aku. Berarti kita ada keraguan. Aduh, aku takut menghadapi pandemi. Kalau kita merasa takut, berarti kita ada keraguan. Dosa lu saudara. Hati-hati. Anak-anak Tuhan di tempat ini jangan pernah mengeluh. Jangan pernah bersungut-sungut. Kalau sampai hari ini saudara dan saya ada, itu karena kemurahan Tuhan. Kalau sampai hari ini saudara dan saya ada, itu karena kasih Tuhan dalam hidupmu. Kita patut bersyukur sama Tuhan Yesus. Dengar baik-baik saudara. Tuhan tidak pernah melihat masa lalu hidup saudara dan saya. Amin. Tuhan tidak pernah melihat apa saudara? Masa lalu hidupmu. Tuhan tidak pernah melihat masa lalu hidup saya. Dengar baik-baik saudara. Tidak, kata Tuhan. Saya gak mau melihat masa lalu hidupmu. Kata Tuhan, saya gak mau lihat masa lalumu. Hati-hati anak-anak Tuhan. Apa yang Tuhan lihat? Saudara percaya dengan iman. Tuhan melihat spirit yang ada malam hari ini dalam hidup saudara dan saya. Ada amin? Amin saudara. Tuhan melihat apa? Bukan masa lalumu,
Tapi hari ini, adakah spirit di dalam hidupmu, di dalam Tuhan Yesus? Apakah rohanimu terus hidup menyala-nyala di dalam Dia, mencintai Tuhan, menggebu-gebu di dalam Tuhan? Amin. Itu yang Tuhan lihat. Setiap orang punya masa lalu. Ada amin atau amin? Amin ya. Setiap orang punya apa? Masa lalu. Masa lalu. Siapa yang ada masa lalunya di sini? Angkat tangannya. Wah, nggak ada yang angkat tangan. Berarti kita punya masa lalu semua. Berteman dengan saya. Namun anak-anak Tuhan di tempat ini, ketika engkau, Tuhan katakan, Tuhan tidak melihat masa lalumu. Yang Tuhan lihat, bagaimana hidupmu sekarang. Amin. Bagaimana hidupmu hari ini. Bagaimana kerohanianmu hari ini. Itu yang Tuhan lihat, saudara. Oleh sebab itu anak-anak Tuhan, jangan tinggal di tempat. Jangan diam di tempat. Bangkit, melangkah, berjalan. Jangan menoleh terus ke belakang. Noleh lagi ke belakang. Noleh lagi ke belakang. Lihat persoalan-persoalan yang kau hadapi. Lihat masa lalu di dalam hidupmu. Anak-anak Tuhan di tempat ini, jangan pernah mengasihani dirimu sendiri. Amin. Orang yang selalu menoleh ke belakang, orang yang selalu melihat masa lalunya. Oh, dulu aku diberkati Tuhan, kok sekarang enggak. Hati-hati saudara. Jangan lihat masa lalumu. Yang Tuhan lihat adalah hari ini. Sebab itu anak-anak Tuhan, jangan pernah mengasihani diri kita. Karena yang mengasihi diri kita adalah Yesus. Amin. Jangan mengasihani diri kita sendiri. Banyak orang yang jatuh karena mengasihani dirinya sendiri. Kenapa saudara jangan mengasihani diri sendiri? Karena setiap orang punya masa lalu. Firman Tuhan katakan, Tuhan lihat apa? Masa sekarang. Katakan kiri kananmu, Tuhan melihat masa sekarang. Amin. Jangan menoleh ke belakang, kau jadi tiang garam seperti istri Lot. Hati-hati saudara. Tuhan hanya lihat, mari hari ini. Seberat apapun masalah pergumulan dalam hidupmu, mari bangun spiritmu di dalam Tuhan Yesus. Amin. Bangun rohanimu di dalam Tuhan Yesus. Jangan diam di tempat. Anak-anak Tuhan penabur benih, ayo bergerak, ayo keluar, action saudara. Amin. Jangan diam. Mari saudara belajar keluar dari persoalanmu. Bu, bagaimana saya keluar dari masalah saya? Saya berat, saya udah nggak kuat, saya udah aduh kayaknya beban saya udah nggak tahu saya harus bagaimana, Bu. Saudara mau tahu bagaimana saudara cara keluar dari masalah persoalan dalam hidupmu? Kuncinya hanya satu. Yuk, Markus 8 ayat 22 sampai 26. Ini sedikit. Ya, ayat ini. Dengarkan baik-baik saudara. Bagaimana saudara bergerak keluar dari masalahmu. Jangan muter di persoalanmu. Jangan muter di dalam hidupmu, menoleh ke belakang terus. Tapi mulai hari ini mulai bergerak bang. Jangan berdiam. Jangan melihat menoleh lagi ke belakang. Keluar dari masalahmu. Keluar dari persoalan di dalam hidupmu. Ada amin saudara? Ada komit di dalam hatimu. Aku mau keluar. Aku mau jadi pemenang. Aku mau sembuh. Aku mau mengalami pemulihan yang dari Tuhan. Ada amin? Itulah anak-anak Tuhan. Tuhan senang kalau Anda dan saya punya sikap, punya iman yang seperti itu. Sebab itu anak-anak Tuhan jangan lemah. Bagaimana saya keluar dari masalah persoalan? Mulai cari Tuhan. Amin. Katakan kiri kananmu, cari Tuhannya. Cari Tuhannya. Amin. Cari siapa? Tuhan. Jangan cari Bulani. Cari Tuhan. Cari Tuhan. Karena Tuhan adalah sumber jawaban di dalam hidup saudara. Ada amin. Yuk kita baca Markus 8 ayat 22-nya. Ini kita baca yuk sama-sama 2, 3. Kemudian tibalah Yesus di mana saudara? Iya, lanjut. Di situ orang membawa Yesus orang buta dan mereka memohon. Ada seorang buta dan mereka memohon kepada Tuhan Yesus supaya Tuhan menjamah hidupnya. Saudara bayangin,
Saat Tuhan tiba di Betsaida, firman Tuhan katakan ada orang yang sedang membawa siapa? Orang buta. Orang buta ini bukan orang Betsaida, di luar daerah itu. Maka orang-orang ini membawa orang buta ini pada Tuhan. Karena orang buta ini tahu kalau Tuhan Yesus baru tiba di sana. Saudara, luar biasa. Orang buta ini rindu untuk mencari Tuhan Yesus. Ketika teman-temannya ajak, yuk kita ke sana, yuk ke Betsaida yuk. Engkau minta dijamah Tuhan, disembuhkan Tuhan. Orang buta ini mau nggak? Dia mau. Dia mau mencari Tuhan Yesus. Apa yang sedang dihadapi oleh orang buta ini? Masalah di dalam hidupnya, yaitu penglihatannya. Dia tidak bisa melihat. Orang buta ini, saudara, apa yang dia inginkan? Dia datang cari Tuhan Yesus. Dia mau cari Tuhan. Dia bilang, Tuhan Yesus, jamah aku Tuhan. Luar biasa, saudara. Tuhan tidak pernah menolak saudara dan saya. Ada amin? Tuhan tidak pernah menolak kepada orang-orang yang selalu mencari Dia. Tuhan tidak pernah menolak kepada orang-orang yang selalu terus tekun mencari Tuhan Yesus. Tuhan selalu menemui. Ketika Anda datang pada Tuhan, Tuhan langsung menemui saudara. Kalau manusia kadang-kadang mau ketemu sama saudara-saudara lagi ngantuk nanti ya. Bulani, saya mau tidur dulu. Kalau ada Bulani datang, jangan dibilangin ya, Bulani datang mau doa nih. Bilangin Bulani tidur. Tapi Tuhan Yesus ketika Anda datang mencari Tuhan, Tuhan langsung menemui saudara dan saya. Amin. Tuhan tidak pernah menolak siapapun. Siapapun yang mau datang pada Tuhan mencari Tuhan, walaupun dia Tuhan baru tiba di Betsaida, Tuhan tetap layani, Tuhan tetap kunjungi, Tuhan tetap temui saudara. Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan hidup anak-anaknya yang rindu akan Dia. Artinya apa, saudara? Hari ini, saudara, Tuhan nyatakan buat saudara dan saya di tempat ini. Apapun kondisi di dalam hidupmu hari ini, apapun yang sedang kau alami hari ini, anak-anak Tuhan di tempat ini, dengar baik-baik. Cari Tuhan Yesus. Amin. Amin. Cari siapa? Tuhan Yesus. Cari Tuhan Yesus. Tuhan tidak pernah menolak saudara dan saya. Ada amin? Supaya saudara yakin, yuk katakan, Tuhan Yesus tidak pernah menolak saya. Yuk sama-sama biar nanti pulang ingat kalau Tuhan Yesus gak pernah nolak saudara kalau saudara datang sama Tuhan. 1, 2, 3. Tuhan Yesus tidak pernah menolak saya. Amin. Amin. Luar biasa, Tuhan kita dahsyat. Saat orang buta itu minta, Tuhan jamah aku. Saudara dengar baik-baik, apapun pergumulanmu hari ini, Tuhan punya banyak cara. Tuhan Yesus punya banyak cara untuk menolong engkau. Ada amin. Tuhan Yesus banyak cara untuk menyembuhkan saudara dan saya di tempat ini. Ada amin, saudara. Ini pelajaran dari firman Tuhan. Belajar dari orang buta ini. Dia punya keinginan ingin sembuh. Dia punya keinginan ingin dipulihkan. Dia punya keinginan ingin bertemu dengan Tuhan Yesus. Maka dia mencari Tuhan. Seringkali saudara kita ingin sembuh, ingin mengalami perubahan di dalam hidup kita, tapi kita tidak pernah mau mencari Tuhan Yesus. Amin. Kita nggak mau ke gereja. Orang buta ini ingin mengalami perubahan di dalam hidupnya, maka dia mencari Tuhan Yesus. Saudara, kalau saudara mau berubah, mengalami perubahan dalam hidupmu, cari Tuhan Yesus. Amin. Sebab di dalam Yesuslah ada jawaban. Di dalam Yesuslah ada jalan keluar. Di dalam Yesuslah ada pemulihan, ada kelepasan. Hanya Tuhan yang berkuasa di bumi dan di percaya anak-anak Tuhan. Kalau saudara ingin mengalami pemulihan, kesembuhan, ingin pulih, maka saudara seperti orang buta ini berupaya. Orang buta ini nggak diam, berupaya cari Tuhan Yesus.
Walaupun dia buta, dituntun-tuntun, ditarik-tarik, tapi dia berupaya, dia berjuang, dia berusaha untuk melangkah cari Tuhan. Amin. Amin. Itulah orang buta, saudara, yang dia rindu mengalami pemulihan, perubahan dalam hidupnya. Ketika dia dengar Tuhan Yesus ada di Bethsaida, dia pergi ke sana. Dia menemui Tuhan Yesus. Artinya apa, saudara? Seringkali kita ingin sembuh, ingin diberkati Tuhan, ingin mengalami perubahan, tetapi saudara dan saya tidak mau bergerak. Diam di tempat, tidak mau berusaha untuk sembuh, tidak mau berusaha untuk cari Tuhan. Hati-hati anak-anak Tuhan. Apapun kesulitanmu, apapun kondisimu hari ini, dengar baik-baik. Apapun kondisimu hari ini, cari Tuhan Yesus. Amin. Cari Tuhan. Miliki hati yang selalu rindu untuk dijamah sama Tuhan Yesus. Siapa yang memiliki hati untuk rindu dijamah sama Tuhan? Angkat tangannya. Malam hari ini dengan iman kau berkata, Tuhan, Tuhan Yesus jamah aku. Dengan iman, saudara, Tuhan akan menjamah engkau. Amin. Yuk, 1, 2, 3. Tuhan, jamah aku. Sama seperti orang buta, dia berkata, Tuhan Yesus, jamah aku. Mungkin ada yang mau didoakan oleh engkau. Sebut namanya di dalam hatimu. Tuhan, jamah anakku. Jamah suamiku. Amin, saudara. Jamah cucuku. Mari, saudara, mulai perkatakan. Minta. Ketika kita punya masalah, beban, persoalan, cari Tuhan. Jangan menjauh dari Tuhan. Ketika Anda dan saya menjauh dari Tuhan, hidup saudara akan semakin buruk. Saya bukan nakutin, tapi betul. Saudara boleh praktek, tapi jangan di tempat ini ya, cari Tuhan terus. Ketika Anda semakin jauh dari Tuhan, kondisi hidupmu bukan semakin baik, tapi semakin buruk. Sebab itu mari anak-anak Tuhan, mari kita datang beribadah. Datang berdoa. Dengan kerinduan di dalam hati saudara. Minta Tuhan jamah saya. Pulihkan saya. Sembuhkan saya. Kuncinya satu apa, saudara? Cari Tuhan. 2-3, kita baca sama-sama yuk. Ayat 2-3. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Yesus, ya. Lalu ia meludahi mata orang itu dan meletakkan tangannya atasnya dan bertanya, sudahkah kau lihat apa? Sesuatu. Sudah bayangin, ketika orang buta ini minta Tuhan jamah aku. Ayat 23. Yesus apa, saudara? Meludahi. Saudara, kalau saudara datang sama saya, Bulani, saya sakit, doain saya ludahin, saudara pasti ngambek sama saya. Jangan ke Bulani lagi. Soalnya doain saya diludahin, dikasih ludahnya, dipolet-polet. Jangan. Pak Silas, saya sakit, doain saya. Jangan. Pak Silas keplok. Pukul perutnya, kencang-kencang sama Pak Silas. Jangan. Wah, marah. Kenapa? Perut aku dipukul sama Pak Silas, kencang-kencang. Belum diludahin, saudara. Belum di apa? Diludahi. Anak-anak Tuhan di tempat ini. Bukan cara kita berdoa. Banyak cara Tuhan menyembuhkan saudara dan saya. Amin. 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 Tapi belajar dari orang buta ini, saudara. Ketika Tuhan memoles dengan ludahnya, orang buta ini nggak protes. Saya terberkati dengan Pak Sanjaya. Hidup jangan bersungut-sungut. Nggak protes, jangan protes. Mengeluh dan mengeluh. Diberkati, mengeluh kurang. Disembuhkan juga masih mengeluh.
Anak-anak Tuhan di tempat ini, dengar baik-baik, belajar dari orang buta. Saat Tuhan Yesus pakai ludah menjamah orang buta ini, dia gak protes, dia gak mengeluh, dia gak marah, dia gak kesinggung, dia gak bersungut-sungut ketika dia diludahi oleh Tuhan Yesus, dia oleskan ludahnya sama Tuhan Yesus. Tidak, saudara. Ini satu pelajaran berharga buat saudara dan saya. Saya baca berulang-ulang, kenapa? Ada satu pelajaran buat saya. Kalau saudara mau ambil juga boleh sama-sama kita ambil. Di mana orang yang buta ini punya kerendahan hati di dalam hidupnya. Karena dia ingin sembuh. Karena dia percaya bahwa penyembuh dia yaitu Tuhan Yesus. Amin. Banyak cara Tuhan untuk menolong saudara dan saya. Banyak cara Tuhan untuk menyembuhkan saudara dan saya. Hari ini dengar baik-baik saudara. Saat saudara alami masalah, sakit penyakit, persoalan, mungkin saudara sedang stres, cara Tuhan itu banyak. Cara Tuhan untuk menolong saudara itu tidak pernah dibatasi oleh apapun. Amin. Oleh sebab itu anak-anak Tuhan di tempat ini, jangan batasi cara Tuhan untuk menolong saudara dan saya. Katakan kiri kananmu, jangan batasi cara Tuhan menolong saudara. Kadang-kadang kita batasi cara Tuhan menolong. Ya sudah, yang penting saudara alami mujizat kesembuhan dari Tuhan. Dilawat di jamaah Tuhan. Jangan pakai logika saudara. Kalau pakai logika, masa ya Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit buta itu pakai ludah. Itu pakai apa? Logika. Tapi dengar baik, Yesus itu punya kuasa. Amin. Kadang-kadang kita pakai logika. Belajar saudara yang kedua. Orang buta ini punya kerendahan hati. Gak pernah komplain. Gak pernah bersungut-sungut. Gak pernah mengeluh. Tapi kita sering bersungut-sungut. Sering mengeluh. Amin. Waduh, gak ada yang ngaku. Sering ya saudara. Tapi hari ini kita belajar. Yang kedua, saya dapat pelajaran berharga dari orang buta ini. Saat Tuhan mengoleskan ludah ke matanya, orang buta ini apa saudara? Dia taat. Dia taat sini. Ayo dituntun. Diolesin. Taat gak? Taat. Gak nolak jangan Tuhan. Dia taat saudara. Apakah saudara mau taat kepada Tuhan Yesus? Anak-anak Tuhan di tempat ini, kadang kita tidak pahami cara Tuhan untuk menyembuhkan saudara, menolong saudara. Cara kerja Tuhan tidak dapat kita pahami oleh logika kita. Amin. Amin. Namun kita anak-anak Tuhan di tempat ini, ketika Anda dan saya mau belajar taat kepada Tuhan Yesus, saya percaya saudara di tempat ini akan mengalami kemuliaan demi kemuliaan demi kemuliaan Tuhan. Ada amin? Amin. Yang kedua kuncinya apa? Taat. Ayat yang selanjutnya. Ketika Tuhan bertanya, ayat yang ke masih bawahnya, yuk kita lihat. Ketika Tuhan Yesus bertanya, Tuhan katakan apa saudara? Sudahkah kau lihat sesuatu? Ketika Tuhan tanya, ayat yang 24 coba baca. Apa yang 24? Orang buta itu jawab apa? Orang itu memandang ke depan. Iya, orang itu berkata memandang ke depan. Lalu berkata, aku melihat orang. Aku melihat apa saudara? Orang seperti apa? Mereka berjalan, tapi tampaknya seperti pohon-pohon. Saudara, penglihatannya udah bagus belum nih? Belum. Ketika Tuhan bilang, aku ngeliat orang kok seperti pohonnya lagi jalan. Luar biasa. Orang buta jawab, kok Tuhan? Dia gak protes, kok Tuhan mataku gak langsung sembuh. Dia berkata, kok aku melihat Tuhan, orang-orang ini aku melihat. Tapi aku melihat mereka tuh seperti pohon yang lagi jalan. Artinya apa saudara? Kita belajar, saya belajar dari ayat ini saudara. Ketika Tuhan tanya, sudahkah kau lihat sesuatu? Orang buta itu
Sudah. Tapi aku melihat orang itu seperti pohon yang jalan. Luar biasa. Artinya saudara, butuh proses. Saudara, segala sesuatu di dalam hidup saudara itu butuh apa? Proses. Tidak instan. Butuh proses, butuh waktu. Tapi kita anak-anak Tuhan maunya instan. Pengen cepat. Pengennya cepat. Sekali doain sembuh. Sekali minta diberkati, minta mujizat terjadi. Jangan mau instan, saudara. Kita maunya cepat. Aduh, Tuhan mah gak sayang sama aku. Aku udah berdoa, tapi Tuhan gak jawab doa aku. Ngomel-ngomel bersungut-sungut lagi sama Tuhan. Saudara, proses itu tidak instan. Sama seperti ketika Tuhan Yesus menyembuhkan orang buta ini. Ada amin, saudara? Amin. Seringkali kita maunya apa, Cepat. cepat. Tapi kita nggak mau taat sama Tuhan. Kita mau cepat alami mujizat, alami pertolongan Tuhan, tapi kita nggak mau taat. Maunya kehendak aku yang jadi, bukan kehendak Tuhan yang jadi. Amin. Tuhan nggak mau itu. Tuhan mau kita taat, saudara, belajar. Orang buta ini taat. Dan dia tetap percaya ketika Tuhan tanya, sudahkah matamu melihat? Dia nggak komplain sama Tuhan. Dia bilang, Tuhan, aku sudah melihat orang, tapi seperti pohon yang berjalan. Luar biasa, saudara. Kita belajar seperti orang buta ini. Orang buta ini percaya, dia kenapa nggak komplain? Dia nggak mengeluh. Karena orang buta ini percaya bahwa penyembuh dia adalah Tuhan Yesus. Ada amin? Apakah saudara percaya bahwa penyembuh hidup saudara dan saya adalah Tuhan Yesus? Amin. Harus itu, saudara. Kita percaya bahwa penyembuh kita adalah Tuhan. Tuhan bisa. Orang buta ini langsung sembuh, bisa nggak? Bisa. Tuhan bisa orang buta ini langsung sembuh. Ketika Tuhan jamah, orang buta ini langsung sembuh. Langsung bisa melihat, saudara. Gak usah melihat orang seperti pohon yang jalan. Gak usah. Hari itu juga, jam itu juga, detik itu juga. Orang buta ini bisa langsung melihat. Tapi kenapa ada proses? Kenapa Tuhan gak langsung sembuh orang buta ini? Orang buta ini gak tanya, Tuhan kenapa mataku gak langsung sembuh? Ada proses yang Tuhan katakan. Karena Tuhan Yesus adalah Tuhan yang sangat berkuasa dalam hidup saudara dan saya. Amin. Amin. Tuhan gak mau segala sesuatunya instan. Tuhan bisa saja melakukan hari ini engkau sembuh. Gak usah ditunda. Gak usah tunggu besok lagi. Enggak. Tuhan bisa jam ini, detik ini juga saudara sembuh. Tapi kenapa, saudara? Tuhan mau, saudara, engkau dan saya di tempat ini membangun imanmu supaya engkau iman yang kuat di dalam Dia. Amin. Amin. Ada jeda, ada waktunya Tuhan. Supaya imanmu, kenapa gak instan? Supaya iman saudara dan saya menjadi kuat dan dewasa di dalam Dia. Jangan seperti anak kecil. Ayat 25. Kita lihat, saudara. Yuk kita baca lagi sama-sama. 2, 3. Yesus meletakkan lagi tangannya pada mata orang itu. Jadi berapa kali nih Tuhan tumpang tangan nih? 2 kali. Ini yang kedua kali. Oleh sebab itu maka orang itu apa? Sungguh-sungguh melihat dan apa, saudara? Dan apa, saudara? Dan apa, saudara? Telah sembuh. Terjadi menurut iman orang buta ini, dia sembuh. Amin. Kalau Anda mau mengalami pemulihan, kesembuhan berkat Tuhan, terjadi menurut imanmu. Ada amin. Bukan iman saya, tapi imanmu. Hari ini saudara, Tuhan katakan 2 kali Yesus menjamah orang buta ini. Luar biasa. Ketika dia mengolesi dengan ludah dan dia meletakkan tangannya. Artinya yang keempat,
Anak-anak Tuhan, di tempat ini kita harus sabar. Harus apa? Sabar. Ya, tepak kiri kananmu supaya kamu sabar ya. Bilang kamu sabar ya. Katakan, saya harus sabar. Amin. Saat ada pengharapan di dalam hidup saudara belum dikabulkan oleh Tuhan, saat saudara belum mendapat pertolongan Tuhan, saat doamu belum dijawab sama Tuhan, Tuhan katakan perlu proses, harus sabar. Amin. Tapi banyak orang yang gak sabar. Doa hari ini pengen jam ini juga dijawab. Tuhan mau saudara sabar, ini proses. Anak-anak Tuhan proses itu mendewasakan imanmu, menguatkan imanmu. Jadi jangan pernah bersungut, mengeluh dan mengeluh, nggak ada jalan keluarnya. Tetap sama, malah semakin terpuruk. Hati-hati saudara. Pemilik kehidupan kita adalah Yesus. Amin. Tunggu waktunya Tuhan. Sabar, tunggu waktunya Tuhan. Karena waktu Tuhan dengan waktu saudara dan saya tidak sama. Perlu tahapan. Oleh sebab itu hari ini saudara-saudara mau berkata, Tuhan celikan mata hatiku untuk melihat kebaikan Tuhan. Amin. Seringkali kita gak pernah melihat kebaikan Tuhan. Makanya fokusnya jangan kepada apa yang sedang kita hadapi. Fokus kita, mari terus bersyukur melihat kebaikan Tuhan di dalam hidup saudara dan saya. Kenapa? Di balik ucapan syukur ada mujizat yang Allah berikan dalam hidup saudara dan saya. Ada amin. Alami itu di dalam hidupmu. Dalam keadaan apapun tetap bersyukur. Terima kasih. Orang buta ini sembuh karena imannya kuat. Amin. Udah dioles ludah, udah dia jauh jalan menemui Tuhan Yesus, penuh perjuangan, dia cari Tuhan, gak pernah mengeluh. Tapi dia percaya, walaupun baru pertama Tuhan jamah, dia baru melihat orang seperti pohon-pohon, dia gak pernah mengeluh, dia tetap percaya bahwa Yesuslah penyembuh di dalam hidupnya. Yesus yang sanggup mengadakan perubahan di dalam hidupnya. Dia percaya itu. Dia punya iman yang kuat. Sampai 2 tahap Tuhan melakukan doa buat dia menjamah matanya. Hari ini anak-anak Tuhan, saya mau katakan, orang buta ini sembuh karena imannya kuat. Dia percaya bahwa Yesus sanggup menolong. Hari ini kondisi apapun kau, mari miliki iman yang kuat di dalam Yesus. Amin. Tetap percaya bahwa Yesus sanggup menolong hidup saudara, hidup saudara, hidup saudara, hidup saudara. Amin. Ada amin saudara? Amin. Kita percaya bahwa Tuhan sanggup memberikan jalan keluar. Tuhan sanggup memberikan engkau kelegaan. Sebab itu anak-anak Tuhan, kuatkan imanmu di dalam Yesus. Jangan tergoyahkan oleh apapun. Siap saudara? Terakhir. Waduh semangat. Yuk 26. Kalau udah terakhir ini memang melegakan hati saudara dan saya. Yuk kita baca sama-sama. 26 baca sama-sama ya saudara. 1, 2, 3. Sesudah itu Yesus menyuruh dia apa saudara? Pulang ke rumahnya dan berkata, jangan masuk kampung. Luar biasa. Suruh langsung pulang ke rumahnya. Untuk alami mujizat Tuhan orang buta ini, saya katakan tadi, dia punya iman yang kuat. Dia taat, dia punya kerendahan hati, dia cari Tuhan, dia selalu mendengar apa yang difirmankan oleh Tuhan. Lakukan dalam hidup saudara dan saya. Ada amin? Tuhan katakan dalam artinya kenapa? Jangan masuk kampung. Saudara, Tuhan mau. Ini arti jangan masuk kampung. Saya tanya, Tuhan, kan dia mau pulang, kok jangan masuk kampung lagi? Artinya apa? Tuhan katakan begini, Tuhan kita mau lepas cara hidup kita yang lama. Amin.
Tuhan mau saudara dan saya, kalau mau mengalami perubahan di dalam hidupmu, jangan pernah menoleh lagi ke belakang, ke masa lalumu. Kalau saudara mau mengalami kesembuhan, pemulihan yang dari Tuhan, mengalami perubahan di dalam hidupmu, mengalami mujizat, lawatan Tuhan terjadi, damahan Tuhan terjadi dalam hidupmu, jangan pernah menoleh lagi ke belakang, ke masa lalu. Oh dulu aku begini, oh dulu aku begitu. Jangan. Hidup saudara hari ini berbeda. Ada Yesus di dalam hatiku. Amin. 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 Kalau saudara masih menoleh pada hidup yang lama, saudara akan alami hal yang lebih buruk. Betul nggak? Kalau saudara masih menoleh kepada hidup yang lama, masa lalumu, engkau akan mengalami hal yang lebih buruk. Kenapa saya katakan mengalami hal yang lebih buruk? Anak-anak Tuhan di tempat ini, lakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Apa yang terjadi dalam hidup saudara di masa lalu, hari ini, kalau engkau tidak mau mengalami hal yang lebih buruk, engkau akan lebih terpuruk. Karena yang diingatnya yang dulu. Padahal sekarang Tuhan sudah menyiapkan masa depan yang penuh harapan di dalam Yesus. Kuncinya seperti orang buta ini, percaya dengan iman. Makanya dia mengalami kesembuhan. Hari ini saudara, masa lalumu tinggalkan. Amin. Tanggalkan masa lalumu. Jangan diingat-ingat lagi, lupakan. Karena Tuhan mau lihat hidup saudara bukan yang lalu. Yang lalu biarlah berlalu. Yang lama sudah berlalu. Yang baru sudah datang. Oleh sebab itu anak-anak Tuhan, mari jangan lihat hidupmu yang di belakang. Lihat hari ini. Karena Tuhan mau melihat hidupmu hari ini. Bukan yang kemarin, bukan yang 10 tahun yang lalu, bukan yang 2 tahun yang lalu. Tuhan gak mau lihat itu. Tapi Tuhan mau melihat hari ini. Bagaimana kehidupan saudara mengalami proses. Keputusan ada di dalam hidup saudara. Keputusan ada di tangan saudara dan saya. Kalau saudara mau berubah, kalau saudara mau disembuhkan, saudara mau dipulihkan, saudara mau berkemenangan, lakukan firman Tuhan di dalam hidupmu dengan ketaatan pada Tuhan Yesus. Ada actionnya, bukan ngomong doang. Banyaknya kita ngomong, omong doang. Kayak yang gak ada tindakan. Tapi mau action, kita bergerak. Percaya sungguh-sungguh pada Tuhan Yesus. Amin. Percaya segenap hati pada Tuhan Yesus. Cari Tuhan. Cari Tuhan. Karena pertolongan kita hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Jangan cari yang lain. Jangan cari orang pintar. Cari siapa? Cari Tuhan Yesus. Firman Tuhan. Saudara, saya percaya ketika saudara sungguh-sungguh mencari Tuhan, saudara dapat melihat dan mengalami kuasa Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Ada amin saudara? Saudara akan melihat dan mengalami kuasa Tuhan di dalam hidup saudara dan saya di tempat ini. Yang percaya katakan amin Tuhan. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Jangan seperti orang-orang di Bethsaida. Saudara boleh baca di rumah ya, Lukas 10 ayat 13, Matius, saudara boleh Matius 11 ayat 22. Kita pernah dapat ayat ini. Tuhan mengecam saudara. Kenapa? Karena mereka sudah banyak mengalami mujizat di Bethsaida. Itu banyak orang yang mengalami mujizat. Tapi mereka tidak mau percaya dan bertobat. Hari ini mari anak-anak Tuhan di tempat ini. Satu pesan Tuhan buat saudara dan saya dalam keadaan apapun. Cari Tuhan. Amin. Tetap beribadah, tetap berdoa, taat, lakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Jangan banyak alasan. Jangan banyak mengeluh. Jangan banyak protes. Jangan banyak apa lagi saudara tahu? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Komplain. Jangan saudara.
Hari ini saudara kita mau bertobat. Tanggalkan hidup kita yang lama. Karena hidup yang baru Tuhan sudah berikan dalam hidup kita. Jangan takut anak-anak Tuhan. Engkau yang selalu setia mencari Tuhan. Engkau yang mau hidupnya diubahkan. Engkau mengambil keputusan, Tuhan, aku mau jadi pemenang. Aku mau disembuhkan. Aku mau menguatkan imanku lebih kuat lagi di dalam Engkau. Aku mau mencarimu dan lebih taat mengasihimu. Maka engkau akan melihat dan mengalami kuasa Tuhan dalam hidupmu. Sama seperti orang buta ini. Akhirnya orang buta ini sembuh nggak? Dan itu akan terjadi buat hidup saudara dan saya. Lakukan firman Tuhan ini, saudara. Saya percaya Tuhan yang sama, kuasanya sama, namanya juga sama, Tuhan Yesus. Dia juga bisa menyembuhkan, memulihkan hidup saudara dan saya. Dialah sumber jawaban dalam hidup kita. Anak-anak Tuhan di tempat ini, saya percaya saudara akan diberkati Tuhan. Amin. Amin, saudara. Bangkit. Biarlah hidup saudara dan saya boleh menjadi berkat dan diberkati oleh Tuhan Yesus. Amin. Semua untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Mari kita tundukkan kepala saudara. Kita mau datang pada Tuhan. Ketika saudara ada di dalam hadirat Tuhan, menyembah Tuhan, memuji Tuhan, di hati inilah rumahmu. Undang Tuhan Yesus di dalam hidupmu. Percaya. Jangan pernah takut. Karena Tuhan bertanggung jawab atas hidup saudara dan saya yang percaya kepada Tuhan Yesus. Hari ini anak-anak Tuhan, apapun kondisimu hari ini, cari Tuhan. Rendahkan hatimu. Ambil satu komitmen. Ambil keputusan, Tuhan. Jamah aku. Ketika engkau kuat di dalam imanmu, percaya bahwa satu-satunya yang dapat menyembuhkan engkau adalah Tuhan Yesus. Tidak ada yang lain, saudara. Hanya Yesuslah sumber jawaban di dalam hidup. Kalau Tuhan dulu menyembuhkan orang buta, menyembuhkan orang lumpuh berjalan, dan saya percaya hari ini Tuhan akan menyembuhkan engkau. Mari para imam-imam untuk maju ke depan. Saudara, mari kita mengundang Tuhan. Apapun proses yang kau hadapi, sabarlah, tunggu waktunya Tuhan. Tunggu waktunya Tuhan. Jangan pernah ragu tentang kuasa Tuhan. Jangan pernah takut, cemas. Tuhan ada di dalam hatimu. Tuhan Yesus ada di dalam hidupmu. Tuhan bertanggung jawab. Percaya Tuhan yang sama yang sudah menyembuhkan orang buta. Kuasanya sama, namanya sama, dialah Tuhan Yesus. Akan memulihkan engkau, akan menyembuhkan engkau. Kalau ada yang sakit di rumah-rumah maupun di rumah sakit maupun di tempat ini, pegang bagian sakitmu, percaya Tuhan akan menjamah. Dan kau berkata, Tuhan jamah aku, Tuhan. Banyak cara Tuhan untuk menolong engkau. Hanya tunggulah proses. Tunggu waktunya Tuhan. Kalau kau belum mengalami
Diberkati Tuhan. Amin. Baik, saat ini kita akan memberi persembahan kita kepada Tuhan sambil menyanyikan pujian. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur Tuhan memberkati kami melalui firman Tuhan yang telah Tuhan sampaikan kepada kami. Kami bersyukur Tuhan, kami percaya bahwa apapun keadaan yang kami alami saat ini, segala sakit penyakit, segala beban hidup, segala masalah dan pergumulan kami percaya bahwa Tuhan telah menyelesaikannya bagi kami. Tuntun kami Tuhan melalui kuasa Roh Kudus-Mu, ajar kami untuk terus bersandar dan berharap kepada Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa masalah kami, penyakit kami, pergumulan kami tidak lebih besar daripada Tuhan kami. Kami yakin Tuhan bahwa Engkaulah yang ada di dalam hati kami. Saat ini kami mau memberi persembahan kami Tuhan, urapi kami, berkati persembahan yang kami berikan kepada Tuhan, biarlah kiranya boleh dipergunakan untuk memajukan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kami mau memberinya Tuhan dengan penuh rasa sukacita dan syukur kami. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan membalaskannya berlipat kali ganda bagi kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Saya persilakan kepada pelayan, kita sambil menyanyikan pujian Sungai Sukacita. Pelayanan yang dilaksanakan selama sepekan. Saudara, di bulan Mei ini saudara pesan Tuhan. Di bulan Mei untuk saudara dan saya, Tuhan mengingatkan ketika saya tanya Tuhan, apa yang Tuhan sampaikan. Puji nama Tuhan saudara. Tuhan ingatkan buat saudara dan saya. Di bulan Mei ini dengan baik-baik, camkan di dalam hidup saudara. Kalau saudara mau mengalami
Ada goncangan-goncangan, bahkan COVID akan naik, saudara. Ini udah naik sebenarnya, tapi anak-anak Tuhan di tempat ini kita terus jadi imam doa. Kita berdoa buat bangsa Indonesia, kita berdoa juga buat kota kita Sukabumi, berdoa juga buat keluarga, buat jemaat, buat gereja, buat penabur benih. Kita satukan hati kita di tempat ini, biar kita mau kami Tuhan disucikan oleh kuasa para Tuhan Yesus. Bila kami boleh masuk di dalam ruang Maha Kudus Tuhan, kami boleh masuk di dalam ruang Maha Kudus Tuhan, kami tidak mau berdiri di pelataran Tuhan, aliran ruang. Kami tidak mau Baik, saat ini kita mau berdoa syafaat yang dipimpin oleh Bapak Silas. Kepada Bapak dipersilakan. Saudara-saudara sidang jemaat, mari kita tunduk kepala. Bapa yang bersemayam dan bertata di dalam kerajaan surga, Allah yang kami sembah dalam nama-Mu, Allah Abraham, Ishak dan Allah Israel. Malam hari ini kami berterima kasih atas firman-Mu yang begitu indah, firman yang mengajar akan kami, firman yang menjadi daging bagi kami, Bapak. Hamba mau berdoa untuk jemaat-jemaat di sini, Bapak bungkus mereka dengan kuasa darah Yesus, Bapak. Sebentar lagi mereka akan pulang, bungkus mereka dengan kuasa darah Yesus. Hamba berdoa juga akan persembahan yang telah kami berikan, Bapak. Pulangkan dan balaskan setiap tangan-tangan yang memberi, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari kita arahkan tangan kepada Ibu Gembala kami. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan menyertai kemanapun langkahmu pergi. Tuhan Yesus selalu menuntun engkau di jalan yang benar dan memberkati engkau, dan berkati juga suami dan anak-anakmu dan cucumu, dan segala misimu yang engkau lakukan. Tuhan menyertai, selalu berhasil. Terima kasih, turunkan tangan. Hamba berdoa juga untuk pemerintahan Indonesia. Tuhan Yesus bungkus bangsa ini dengan kuasa darah Yesus. Penyakit COVID gelombang kedua, kami pakai otoritas di dalam nama Tuhan Yesus. Keluar dari Indonesia. Indonesia dipenuhi dengan Roh Kudus. Indonesia dipenuhi oleh darah Yesus yang mengalir. Agar setiap serangan dari iblis tidak kena, karena Tuhan Yesus telah membungkus kami dengan kuasa darah Yesus. Dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai dengan Pulau Rote. Terima kasih banyak Bapak. Kami berdoa untuk Well dan Singer tempat ini. Pakai mereka lebih hebat lagi, dan
supaya suka bumi bergetar oleh karena pujian dan penyembahan. Suka bumi diberkati, suka bumi dilindungi oleh Tuhan Yesus Kristus. Segala bencana alam, hujan longsor, teroris, gempa bumi, kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Karena tempat yang kami tinggal, Tuhan Yesus memberkati dan menyertai kami. Terima kasih juga Bapak untuk anak-anak-Mu yang setiap saat selalu taat datang kebaktian di tempat ini. Bapak mau pakai mereka satu persatu, bungkus mereka dengan kuasa darah Yesus. Bapak mau kenakan mereka perisai-perisai dari Bapa di surga. Segala kuasa kegelapan menyerang mereka, kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Karena darah Yesus selalu membungkus mereka Bapak. Terima kasih juga Bapak. Kami mau berdoa untuk orang-orang sakit yang di rumah sakit, yang mengikuti live screen shooting Bapak. Bungkus mereka, sembuhkan mereka Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus. Penyakit COVID, penyakit tumor, TBC, hepatitis A, B, C, kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Karena kami adalah DNA-nya Tuhan Yesus Bapak. Terima kasih Bapak di surga Bapak. Sebentar lagi kami akan pulang Bapak. Bungkus anak-anak-Mu yang pulang, sertai mereka, kami minta malaikat-Mu berjaga samping kiri kanan depan belakang Bapak. Begitu juga kami mau berdoa untuk penabur benih ini Bapak. Penabur benih Bapak. Kami mau menjara jiwa-jiwa dari timur, barat, utara, selatan masuk sini, terutama Bani Kedar dan Nebayot Bapak. Agar mereka tahu yang kami sembah adalah Allah yang hidup. Tiada lain kami sembah, Allah Abraham, Ishak dan Allah Israel Bapak. Terima kasih banyak Bapak di surga. Inilah kami Bapak. Kami hanya datang di dalam nama Tuhan Yesus, Yeshua HaMashiach. Sebelum kami pulang, kami mau rindu menerima berkat dari hamba-Mu. Kami mengucap syukur Bapa Surgawi, kami percaya Indonesia dipenuhi kemuliaan Amin. Tuhan. Yes. Indonesia dijamah Tuhan. Amin. Indonesia Yes. sembuh di dalam nama Yesus. Amin. Dari Turiah Sanai, dari desa-desa, kota-kota, lembah-lembah, gunung-gunung. Tuhan jamah Indonesia oleh belas kasih-Mu, Shalom-Mu ada di bangsa kami. Amin. Berkati Bapak Presiden Jokowi berserta wakil, bahkan semua yang duduk di kursi pemerintahan di daerah-daerah. Tuhan dari aparat yang terendah, RT, Lurah, Camat, Bupati, Gubernur, bahkan Tuhan RW, Tuhan aku percaya, Tuhan jamah, Tuhan berkati. Tuhan kami berdoa juga buat Presiden Jokowi beserta kabinet, para menteri, semua Tuhan berkati mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya. Setiap kami juga mengalami berkat Tuhan. Tuhan memberkati tanah, air, penduduk, bahkan di mana kami percaya setiap kami Tuhan udaranya juga diberkati oleh Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah Roh Kudus. Mari saudara, saya undang untuk bangkit berdiri. Angkat kedua tanganmu dengan iman, terima berkat dari Allah Bapa Surgawi. Bapa, kami mengucap syukur buat malam hari ini, di mana setiap kami percaya pulang dari tempat ini kami sudah sembuh, kami dipulihkan, bahkan kami diberkati Tuhan, kami mengalami kelepasan, kemenangan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, biarlah setiap pujian penyembahan kami boleh menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan, boleh selalu menyenangkan hati Tuhan di dalam nama Yesus. Semua untuk kemuliaan-Mu ya Bapa di surga, biarlah kami semakin berkurang, Tuhan semakin bertambah di dalam nama Yesus. Mari anak-anak Tuhan angkat kedua tanganmu. Terimalah berkat, pertolongan, dan kasih sayang Tuhan, damai sejahtera, serta sukacita dari Allah Bapa Surgawi turun di tengah kehidupanmu, keluargamu, rumah tanggamu, usahamu, pekerjaanmu, pelayananmu, anak, menantumu, cucumu. Di dalam nama Tuhan Yesus, suami istrimu diberkati Tuhan dalam nama Bapa, Anak, Putra, dan Roh Kudus. Kami percaya Tuhan sudah mencurahkan minyak, anggur, gandum yang baru di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah menerimanya dengan iman percaya kami. Dalam nama Bapa, Anak, Putra, dan Roh Kudus. Kami percaya kemanapun kaki anak-anakmu melangkah berjalan,
jalan, Tuhan Yesus menyertai engkau. Dan aku percaya Tuhan, apapun yang dikerjakan oleh anak-anak-Mu, Tuhan buat berhasil dan beruntung di dalam nama Yesus. Apapun yang direncanakan, Tuhan nyatakan dalam hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya, setiap kami sehat-sehat baik-baik, sebab Tuhan mengurapi kami. Setiap kami tidak berhemat, tidak kekurangan, sebab Tuhan sudah memberkati kami, mengurapi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah Roh Kudus. Pada malam hari ini dengan iman kami percaya, kami sudah menerima berkat-Mu. Yang percaya kita angkat pujian, ku yakin Tuhan. Selamat datang Ibu Daniel Sanjaya. Selamat bergabung. Tuhan memberkati. Ya, kalau ketemu di jalan, Ibu siapa?